1. Teori kedaulatan raja. Kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja adalah bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa dengan mutlak dan tidak terbatas. Kedaulatan raja ini posisinya selalu di atas undang-undang. Niccolo Machiavelli adalah tokoh yang mengungkapkan teori kedaulatan raja melalui karyanya yang berjudul Two Princeps. Ada juga tokoh-tokoh lainnya yaitu V. Hegel, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes. Negara yang menganut teori kedaulatan raja ada juga sebagai berikut. Yang pertama itu Prancis, 2 Jerman, 3 Thailand, 4 Brunei Darussalam. 2. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada di aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pada negara yang menganut kedaulatan hukum, maka hukum itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu landasan atau acuan dari kekuasaan dalam negara. Ada banyak negara yang menganut teori kedaulatan hukum. Beberapa di antaranya adalah Indonesia dan Swiss. Awal mula munculnya teori kedaulatan hukum. Awalnya, teori ini dirintis oleh ahli hukum dari Universitas Leiden, Belanda bernama Hugo Krebs pada tahun 1857 sampai 1936. Contoh teori kedaulatan hukum ini antara lain menegakkan hak asasi manusia, menghukum para pelanggar dengan hukuman yang setimpal sesuai aturan yang berlaku. Tokoh-tokoh kedaulatan hukum Hugo de Groot, Hugo Krebs, Immanuel Kant, dan yang terakhir Leon Duguid.